membahas mengenai persiapan melakukan small group di dalam pertumbuhan kita menjadi murid Tuhan, menjadi murid Kristus. Dan kemarin juga sudah mulai dibentuk kelompok-kelompok untuk selanjutnya nanti akan saudara bisa bersama-sama di dalam pertumbuhan kita. Dan melanjutkan di dalam selama bulan Maret ini kita akan merenungkan bagaimana menjadi murid Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan merenungkan dari pasal 3 Kisah Para Rasul, kemudian pasal 4, dan kemudian pasal yang kelima, khususnya berkenaan dengan satu tema, yaitu In the Name of Jesus. Di dalam Kisah Rasul pertama kali kita melihat para rasul menyebut di dalam nama Yesus orang Nazaret. Ini suatu poin yang sangat penting. Apa arti nama Yesus Kristus dari Nazaret di dalam hidup kita sebagai seorang murid Tuhan? Bagaimana kita memahaminya sesuai dengan apa yang Alkitab nyatakan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam seluruh Kisah Rasul ada beberapa kali disebut mengenai nama Tuhan. Khususnya pasal 3, pasal 4 sudah cukup banyak disebut di dalam kedua pasal itu. Oleh karena itu kita akan melihat mulai dari pasal ketiga di dalam tema ini, pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena ini merupakan peristiwa yang sangat penting dicatat di dalam Kisah Rasul. Bukan sekedar peristiwa orang lumpuh menjadi sembuh, tetapi mempunyai makna yang jauh lebih penting lagi dari sekedar orang sakit disembuhkan, tapi merupakan suatu permulaan yang penting di dalam pelayanan gereja mula-mula melalui Rasul Yohanes, Petrus khususnya. Mari kita membaca bersama-sama pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, singkapkanlah kebenaran firman-Mu bagi setiap kami, sehingga kami dipenuhi dengan sukacita di dalam perjanjian-Mu, bijaksana di dalam kehendak-Mu, dan kekuatan di dalam firman yang menghidupkan dan menyegarkan kami. Pimpinlah ya Tuhan, dan jamah setiap hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, yang memimpin kami taat kepada firman dan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu berdoa atau meminta sesuatu, mintalah dalam namaku, maka kamu akan diberikannya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu." Maka kita memahami dalam kehidupan kita, mengapa kita berdoa kepada Tuhan, mengapa kita berseru kepada Tuhan, kepada Bapa,
di dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus merupakan yang memberi jalan, merupakan yang membuka jalan bagi kita, sehingga doa kita boleh kita sampaikan kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kita melihat sejak pengajaran perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes, maka kita memahami, kita bisa berdoa, kita bisa didengar doa kita bisa berseru kepada Allah Bapa hanya di dalam nama anaknya, di dalam nama Tuhan Yesus. Itu merupakan perintah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tetapi kali ini berbeda, saudara. Kali ini kesannya berbeda, karena kita melihat kali ini Yohanes dan Petrus memasuki bait Allah. Waktu memasuki bait Allah, ada seorang yang lumpuh yang tiap-tiap hari menunggu di sana. Belas kasihan dari orang yang masuk ke dalam bait Allah, meminta-minta sedekah, almsgiving, menantikan belas kasihan kepada orang yang mau berdoa. Dan waktu Yohanes dan Petrus bertemu dengan orang itu melihat, orang itu menanti. Lalu Petrus dan Yohanes tiba di sana. Kemudian mereka berkata, "Look at us, look at us." Orang itu kaget, saudara. Look at us. Kenapa tidak langsung lempar saja recehan, kling? Mungkin dia sudah terlatih kalau dengar bunyi kling. Saya jadi ingat, saudara, pada waktu saya 7 tahun tinggal di downtown Toronto, saya suka sekali mampir ke biggest bookstore. Sayang sekali toko buku itu sekarang mungkin sudah tidak ada ya. Karena di downtown sudah nggak ada ya. Wah, saya miss sekali itu. Itu satu toko buku yang berani bilang the biggest bookstore ini, the biggest bookstore in the world katanya. Sekarang sudah kosong melompong, sudah tidak ada. Di daerah Dundas and Bloor ya, Dundas and Bloor. Nggak pernah cari buku ini. Selama 7 tahun yang saya kenal di daerah downtown, kira-kira ada 12 toko buku. Yang sekarang kira-kira tinggal 1 yang masih buka. Semua sudah tutup ya, karena kalah dengan e-book, karena kalah dengan perubahan zaman yang dahsyat. Nah, waktu saya datang ke Biggest Bookstore, selalu di depan itu ada 2 orang atau 1 orang yang tukang minta-minta. Jadi dia matanya agak melek. Tapi kalau kita lempar koin, kling, di dalam cangkir dia yang sudah karatan itu, langsung dia melek, saudara. Langsung dia melek. Jadi saya bayangkan waktu Yohanes dan Petrus menghampiri situ, yang dia harapkan cuma mungkin bunyi sesuatu yang menandakan orang memberi kepada dia. Tapi kali ini Yohanes dan Petrus berkata, "Look at us, look at us, look at us." Lalu orang itu jadi lihat kepada Yohanes dan Petrus. Lalu lihat apa? Bukankah sama? Hanya 2 orang muda, orang Yahudi, orang yang biasa, tidak berpakaian pembesar, tidak berpakaian yang dikawal oleh para penjaga-penjaganya. Orang biasa. Look at us. Apa yang mau dilihat, saudara? Apa yang mau dilihat? Maka waktu dia lihat Yohanes dan Petrus, ada apa? Apa bisa dilihat, saudara? Wow. Sehingga kita merasa apa kelebihan, apa tidak sikap dari Yohanes dan Petrus ini? Apa maksudnya? Apa artinya, saudara? Lalu kemudian Yohanes dan Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Loh, sudah tahu dia orang miskin, sudah tahu dia orang yang menunggu orang memberi sesuatu. Lalu you bilang tidak ada emas, tidak ada perak. Ya sudah, recehan saja boleh, bukan? Tapi emas dan perak tidak ada yang menandakan tidak punya apa-apa. Lalu kau tidak punya apa-apa, untuk apa? Look at us. Untuk apa? Look at us. Kalau saudara lagi ada masalah, lalu orang berkata, "Look at me," lalu saya akan bantu kamu. Lalu sudah ngomong-ngomong, tapi emas dan perak tidak ada padaku. Lah, gimana, bukan? Tidak nyambung. Sehingga apa artinya di dalam interaksi antara Yohanes dan Petrus dengan orang yang lumpuh ini, saudara? Ini yang perlu kita perhatikan di dalam apa yang Alkitab nyatakan kepada kita. Lalu kemudian mereka berkata, "Demi nama Yesus Kristus," di dalam nama Yesus Kristus, mereka mengatakan, orang Nazaret itu berjalanlah, rise and walk up, bangkit dan berjalanlah. Dalam bahasa Grekanya, bahasa Inggris ada kata bangkit lalu berjalanlah. Dan betul itu terjadi. Orang itu bangkit, kakinya menjadi kuat. Yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, yang sudah tidak sanggup berdiri lagi, dikuatkan oleh Tuhan. Dikatakan oleh Alkitab, lalu dia bangkit, dia berjalan, dia melompat.
Dia memuji-muji Tuhan. Wah, luar biasa. Saya kalau menyaksikan saudara dokumenter pada kira-kira kebangunan pada tahun sekitar abad 18-19 di Amerika, juga banyak kejadian-kejadian begini dalam kebaktian-kebaktian. Orang yang lumpuh disuruh didoakan untuk, tapi juga banyak memang banyak juga kepalsuan di dalam, yang tidak jujur, tidak sungguh. Tapi dalam peristiwa ini luar biasa. Tidak ada persiapannya, tidak ada misalnya kita melihat orang yang mempersiapkan mungkin pertemuan yang besar, tidak ada orang yang hanya peristiwa sehari-hari, saudara, di mana Yohanes Petrus hanya berjalan lalu bertemu dengan orang lumpuh, tidak ada dikondisikan apa-apa, segala sesuatu begitu biasa. Tapi terjadi sesuatu yang luar biasa di sana. Orang lumpuh itu bisa bangkit berdiri, dia bisa berjalan, dia melompat-lompat dengan sukacita memuji nama Tuhan. Wow, saudara. Lalu bagaimana kita mengerti di dalam kaitan dengan peristiwa ini? Ada satu kunci yang menarik, saudara. Saya akan khotbahkan in the name of Jesus selama 4 kali berturut-turut, saudara. Termasuk kita akan melihat nanti apa hubungannya berkaitan dengan magic, berkaitan dengan demon possession di dalam seluruh kisah Rasul. Begitu kaya, begitu limpah di dalam pengajaran firman Tuhan. Tapi kali ini kita lihat dulu dasar yang pokok di awal pada kisah Rasul pasal yang ketiga ini. Maka kita melihat pada waktu Rasul bangun, lalu kemudian dikatakan juga orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Lalu setelah dia dikuatkan, dia bangkit, dia berjalan, dia ikut kepada Petrus dan Yohanes. Dia terus berjalan bersama dengan mereka. Lalu kemudian Petrus melihat orang banyak itu, maka dia menyampaikan firman Tuhan. Dia mengeksplain apa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi itu tidak sekedar peristiwa asal peristiwa, tapi sekarang Petrus di dalam pimpinan Roh Kudus menjelaskan peristiwa itu di dalam kisah Rasul pasal yang ketiga, saudara kalau bisa melihat keseluruhan ayat itu. Dan salah satu bagian yang penting dia berkata demikian Petrus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Lalu pada ayat ke-16, ayat yang ke-16, dia katakan di dalam bagian ini, saudara, pada ayat yang ke-16 dikatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Di dalam iman, di dalam nama Yesus Kristus, inilah yang menguatkan dan memberi kesembuhan bagi orang lumpuh ini. Nah, saudara, ada satu hal yang dikutip di sini sekali lagi oleh Petrus di dalam khotbahnya menjelaskan peristiwa itu, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Allah Abraham, Ishak dan Yakub disebut oleh Petrus di dalam peristiwa ini. Nah, oleh karena itu saudara, saya ingin mengajak kita membandingkan peristiwa yang kita lihat dalam kisah Rasul pasal 3. Sebab kalau kita tidak bandingkan dalam keseluruhan Alkitab, kita hanya melihat peristiwa itu hanya sekedar peristiwa seakan-akan, wah betapa powerfulnya Petrus Yohanes. Kalau Petrus Yohanes hidup pada zaman 21 ini, mungkin langsung YouTube langsung semua difoto, langsung disebarkan mungkin ke sosial media, menjadi gempar yang luar biasa, kan? Tapi apakah itu maknanya sesungguhnya? Apa sekedar berhenti sampai di sana makna dari peristiwa itu? Hanya seperti itu. Oleh karena itu kita perlu melihat peristiwa kisah Rasul pasal 3 dalam kaitan yang sesuatu yang sangat penting di dalam perjanjian lama. Sehingga kita bisa melihat ada sesuatu transformasi yang begitu dahsyat. Ada suatu penggenapan yang luar biasa yang Tuhan Allah lakukan melalui peristiwa itu, yang boleh kita alami pada masa sekarang di abad 21 ini. Maka saya ingin membandingkannya dengan kitab Keluaran pasal yang ketiga. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Dalam Keluaran pasal yang ketiga
Tuhan Allah menyatakan dirinya kepada Musa, memanggil Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Dan di dalam Keluaran pasal 3, saudara gampang ingat ya bukan? Keluaran 3, Kisah Rasul pasal 3. Maka di dalam Keluaran pasal yang ketiga kita melihat Tuhan Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini poin yang luar biasa penting. Di situ Petrus mengkaitkan peristiwa ini dengan penggenapan yang dikerjakan oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam peristiwa orang lumpuh disembuhkan. Maka kita melihat sekali lagi kitab Keluaran pasal yang ketiga. Kalau saudara melihat di dalam percakapan antara Musa dengan Tuhan Allah, kita bisa melihat pada pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Tapi saya akan membacakan beberapa ayat yang penting di dalam hal ini. Misalnya kita melihat pada ayat yang ke-6. Lalu Allah berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dia tidak sanggup melihat itu. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sekarang Tuhan ingin memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, dari penderitaan di Mesir. Tapi kita melihat pada ayat 11, Musa berespon kepada Allah. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa begitu gentar, saudara, karena Musa pernah tinggal 40 tahun di Mesir. Lalu akhirnya karena membunuh seorang Mesir, dia harus pergi, ditinggal di padang belantara. Dan padang belantara membuat dia jadi ciut, membuat dia menjadi tidak lagi punya kekuatan. Waktu Tuhan panggil dia di padang belantara, dia sudah tidak sanggup lagi menghadap Firaun. Maka Musa berkata, siapa aku ini? Aku tidak sanggup. Tapi Tuhan berkata, tidak, engkau diperlengkapi, dipanggil untuk mengerjakan itu. Lalu kemudian Musa berargumentasi lagi kepada Allah. Tetapi apabila, ayat 13, tetapi apabila aku mendapat orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu, tadi persoalannya adalah dengan Firaun. Sekarang persoalannya dengan orang Israel sendiri. Lalu kepada Firaun, siapa aku menghadapi Firaun? Dia raja besar, raja dari negara superpower pada masa itu. Who am I? Sekarang Tuhan sudah jawab, tidak. Tuhan panggil engkau untuk menghadap Firaun. Akhirnya Musa tidak bisa berargumentasi lagi, sekarang dia argumentasi. Tapi Israelnya juga tidak tentu beres. Kalaupun saya mewakili mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir, mereka juga mempertanyakan kepada saya. Kemarin kita belajar mengenai how to make questions, bukan? Ada pertanyaan yang menggoncangkan bagi Musa, yaitu dia berkata, kalau aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Wah, ini pertanyaan, saudara, kalau ingat kemarin di kotak yang mana, nanti saya jadangkan yang siang ini, di kotak yang mana? Reading comprehension, imagination, saudara perlu. Ini pertanyaan apa? Pertanyaan yang menggoncangkan. Kalau Israel tanya kepada saya, siapa namanya yang mengutus engkau? Wah, ini pertanyaan yang sangat dahsyat dan sukar, saudara. Karena bagaimana sekarang? Kalau you tanya nama saya tahu. Musa, bukan? It's easy. Tapi nanya nama yang mengutus aku, dia adalah Allah. Allah yang besar, pencipta langit dan bumi. Bagaimana menjelaskan namanya? Tapi Musa bertanya demikian. Maka apa yang harus ku jawab kepada mereka? Musa ini pintar sekali ya. Dia tidak berani langsung tanya kepada Tuhan, siapa namamu? Tidak, saudara. Tapi dia pakai Israel, bukan? Kalau Israel tanya kepadaku siapa namanya, lalu apa jawabku? Sambil mungkin dia lirik kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Wow, tema ini, saudara,
Satu kata ini sepanjang zaman persejarah manusia tidak pernah selesai dibahas dan dibikin buku. Sampai kepada para filsuf postmodern, theologian and philosopher yang dipengaruhi oleh postmodern. Mereka membahas satu kata ini, I am that I am, tidak pernah selesai. Saya pernah berdebat dengan seorang profesor dari Boston College. Dia dari Ireland, khusus dia seorang theologian yang background juga filosofi. Dia bahas beribu-ribu halaman susah buku ini menjadi perdebatan I am that I am. Luar biasa, tidak habis-habis orang bisa mengerti. Tapi Tuhan nyatakan siapa namanya, lalu Musa tidak bisa menjawab lagi. Nah, sehingga saudara-saudara melihat di dalam peristiwa Kisah Rasul pasal 3, waktu Petrus dan Yohanes berkata, in the name of Jesus of Nazareth, rise and walk. Lalu dalam Exodus pasal yang ketiga, Musa juga tanya kepada Allah, kalau Israel tanya kepadaku siapa nama, bagaimana jawab? Sama-sama persoalan nama, saudara. Lalu apa arti nama? Bagaimana kita mengerti nama Allah di dalam konteks kehidupan kita? Di dalam konteks, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, sejak Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, di dalam 10 perintah yang Tuhan menyatakan kepada Musa, salah satu kata perintah yang penting adalah jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan, dengan sia-sia. Nama Allah menyatakan dirinya Allah sendiri, dan tidak bisa kita sembarangan menyebut dengan kesia-siaan. Tapi dalam konteks Keluaran 3, dalam konteks Kisah Rasul pasal 3, apa maknanya bagi kita? Nama Allah, nama Yesus dari Nazaret. Saudara, saya coba bandingkan dua peristiwa ini. Saya coba ingin bandingkan dua peristiwa ini di dalam 3 hal yang menarik sekali, saudara. Peristiwa Musa bertemu dengan Allah, menanyakan siapa nama. Peristiwa Petrus Yohanes bertemu dengan orang lumpuh, dan dia menyatakan nama Yesus Kristus orang Nazaret. Ada 3 hal yang menarik di dalam dua peristiwa ini. Hal yang pertama, saudara, hal yang pertama di dalam peristiwa pertemuan antara Musa dengan Tuhan di dalam burning bush itu, ada semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar, tidak hangus. Di dalam pertemuan itu, di dalam kitab Keluaran 3, yang pertama adalah in contrast to Moses hiding his face for fear of looking upon God. Musa tidak berani, saudara, melihat Tuhan. Dikatakan kisah di dalam kitab Keluaran pasal 3. Waktu Tuhan Allah memanggil dia tidak berani melihat, tidak sanggup melihat itu. Tidak sanggup melihat itu. Tetapi di dalam peristiwa Kisah Rasul pasal 3, Peter tells the beggar, look at us. And look right that the beggar kept close watch on them. Wow, ini sudah dua hal yang berbeda, saudara, di dalam peristiwa mengenai nama. Di satu pihak waktu Tuhan memanggil Musa, Musa bertanya siapa namamu. Musa tidak sanggup melihat Tuhan, begitu kudus, begitu tidak sanggup. Musa harus menutup matanya karena Tuhan Allah sanggup melihat diri dia. Sebetulnya tidak perlu lagi ada perbantahan, saudara. Tuhan Allah melihat seluruhnya Musa, lebih tajam, lebih jelas daripada Musa mengenal dirinya, dan dia tidak sanggup melihat Tuhan Allah. Dia tidak sanggup waktu bertemu dengan Allah, dengan Yahweh, dia tidak sanggup melihat itu. Dan Tuhan melihat sedalam-dalamnya hati dan hidup Musa. Tapi sekarang dalam peristiwa Rasul, yaitu murid daripada Yesus Kristus, yang mewakili sekarang Tuhan Yesus hadir setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus Yohanes menyatakan look at us, dan orang itu melihat dengan teliti. Ini satu hal yang unik, saudara. Satu hal unik. Di dalam perjanjian lama kita perhatikan setiap manusia yang berdosa berani menghina Tuhan, berani melawan kehendak Tuhan, seperti Dotan dan kawan-kawan berani menghina Musa, berani mempertanyakan Musa. Langsung bumi terbelah dua, langsung mereka dikubur hidup-hidup di situ. Banyak orang mengatakan, wow, perjanjian lama terlalu keras,
terlalu keras, terlalu tegas. Tapi saudara lihat dunia kita malah sekarang jadi bingung lagi. Tuhan, kenapa orang-orang jahat memenggal, merampok, merampas, menculik perempuan-perempuan Kristen di Syria, memperkosa mereka? Di mana Tuhan, kenapa diam? Nah, kita sama bingung kan? Kalau di dalam perjanjian lama Tuhan langsung bertindak hukum, karena kesucian Allah tidak bisa manusia yang berdosa berhadapan dengan kesucian Allah. Tapi sekarang kalau kita lihat di dalam zaman perjanjian baru, lalu perjanjian baru paling-paling cuma nampak yang paling tegas sikap Tuhan adalah kepada siapa, saudara? Yang membohongi rasul-rasul kemudian langsung mati. Ya? Ananias Safira. Setelah itu tidak nampak lagi peristiwa itu. Lalu seakan-akan sekarang kita boleh bebas sembarangan. Sekarang kita seakan-akan boleh, boleh sekarang toh. Mana Tuhan tidak langsung mati. Wah, sekarang jauh lebih bebas. Orang boleh sembarangan bisa menghakimi orang lain, mempenggal kepala orang lain, menculik, memperkosa. Luar biasa. Seakan-akan Tuhan diam. Ada apa ini? Ada apa peristiwa ini? Sesuai dikasih dalam Tuhan. Berbahagialah Musa yang sadar akan kesucian Allah, lalu dia menutup muka. Berbahagialah Musa yang mendengar suara Allah memanggil dia, Allah yang kudus dan suci. Dan Musa tahu dia tidak sanggup melihat kesucian Tuhan, tapi dia menghormati itu. Sekalipun dia tidak sanggup melihat. Sekarang di dalam kaitan dengan setelah Tuhan Yesus menggenapi keselamatan di dalam dunia ini, kita melihat sekarang menariknya adalah di dalam Kisah Rasul pasal 3. Sekarang tidak berarti lalu Petrus dan Yohanes tiba-tiba tampak cahaya dari tubuh mereka sampai orang tidak sanggup melihat mereka karena mereka mewakili Allah. Tidak. Petrus, Yohanes orang biasa saja. Dia rasul, dia diutus oleh Kristus sendiri. Tapi tidak perlu lalu dia bercahaya, bersinar sampai orang lumpuh itu tidak sanggup melihat. Begitu silaunya Petrus dan Yohanes. Tidak ada kejadian. Tapi justru di sini Petrus, Yohanes berani berkata, look at us. Gereja tidak perlu seakan-akan menakjubkan sesuatu, menakutkan sesuatu. Saudara pasang misalnya patung-patung yang menakutkan misalnya. Saudara kalau melihat di dalam sejarah di museum dari perbatasan Ottawa dengan Quebec itu, ada museum civilization. Saya melihat di sepanjang civilization itu selalu manusia tidak sanggup dengan mukanya sendiri, maka dia selalu pasang lagi pakai belakangnya elang, pakai beruang lah. Kurang manusia itu muka ya, semenakut-menakutannya masih kalah menakutkan sama beruang, bukan? Maka pemimpin-pemimpinnya itu atau kepala-kepala sukunya, orang-orang dianggap hebat, selalu ditambahin dengan binatang, ditambahin dengan sesuatu yang menakutkan supaya kelihatan glorinya. Tidak perlu itu. Sekarang Tuhan percayakan kepada apostol, Tuhan percayakan kepada murid-muridnya, Tuhan percayakan kepada gerejanya yang biasa. Petrus, Yohanes tidak lebih dari orang lain. Itu sebabnya orang lumpuh itu pertama kali melihat mereka datang tidak ada nampak apa-apa. Tapi Yohanes dan Petrus sadar dirinya adalah rasul Tuhan Yesus. Dirinya ada tanggung jawab panggilan yang Tuhan berikan. Maka mereka berani berkata, look at us. Saudara tangkap melihat bagaimana terjadi penggenapan di dalam Keluaran 3 sampai Kisah Rasul pasal 3. Di dalam Keluaran pasal 3 Tuhan Allah langsung bertindak di dalam sejarah perjalanan Israel. Tuhan Allah bertindak meskipun nanti dia panggil Abraham, nanti dia panggil Musa, tapi dia langsung bertindak khususnya kepada umat Israel. Tapi sejak Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menggenapi keselamatan, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, dia bekerja sekarang melalui saudara dan saya, orang biasa, melalui kita yang diselamatkan, yang penampakannya tidak lebih hebat dari orang-orang dunia. Tapi kita yang berani berkata, look at us.
Dan lalu setelah mereka look at us kepada Petrus Yohanes, lalu apa yang terjadi? Di sini peranannya penting. Baru mereka berkata, in the name of Jesus of Nazareth. Kekuatanku setelah engkau melihat kami, bukan karena kekuatan ada pada kami, tetapi kekuatan di dalam nama Yesus dari Nazaret. Kekuatan di dalam Yesus Kristus, yaitu yang diutus oleh Allah, ialah anak Allah yang tunggal datang ke dalam dunia, yang kau serahkan kepada di tangan Pilatus, sekalipun dia tidak berdosa. Di dalam nama itu kita mengerjakan segala sesuatu. Dan itu kekuatan kita. Itu kekuatan kita. Ini poin yang pertama, saudara. Kita tidak perlu menunggu saat seperti sekali lagi Tuhan Allah dari surga menggelegar, menyatakan kedahsyatan kuasanya atas keberdosaan manusia. Belum sampai dia datang kembali. Tapi sekarang sebelum dia datang kembali, dia percayakan itu kepada kita, gereja. Gereja hanya orang-orang biasa, saudara. Jangan saudara hina karena kita orang biasa. Kita boleh menghina diri kalau kita berdosa, bukan karena kita biasa. Karena di dalam hal yang biasa itu, waktu kita dengan tulus bersandar kepada kekuatan Tuhan, bersandar di dalam nama Tuhan, Tuhan akan mengerjakan kasih karunia-Nya di dalam dan melalui hidup kita. Ini poin yang pertama. Kedua perbandingan. Di dalam peristiwa in Exodus, God command Moses to remove sandal from his feet. Harus buka sandal, karena tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Maka Musa buka sandalnya, saudara. Kudus, holiness artinya tidak bisa tercampur dengan kenajisan. Holiness menggambarkan separation, terpisah antara yang kudus dengan yang najis. Tapi dalam Kisah Rasul pasal 3 kita melihat after Peter healed the lame beggar and tells him to rise and walk around, malah kakinya dikuatkan, kakinya kuat, ankle-nya menjadi kuat, lalu dia bisa berjalan mengikuti Petrus. Saudara, luar biasa. Dalam Exodus 3 sampai Kisah Rasul, saudara jangan anggap Kisah Rasul 3 hal yang biasa, tidak sehebat Exodus 3, tidak. Sama-sama ada pekerjaan Tuhan yang dahsyat di sini. Jadi kalau Musa harus buka sandalnya karena kekudusan artinya tidak bisa kecampur dengan kenajisan, tidak bisa kecampur dengan yang tidak kudus. Maka sejak Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, dan Tuhan Yesus mati di atas salib bagi penggenapan keselamatan sudah selesai, maka sekarang melalui murid-muridnya Tuhan menguatkan kaki, tangan kita, bukan untuk berdiam dan tidak berdaya, tapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Kesucian Tuhan bukan kesucian buka lagi kasut karena kita memang tidak berdaya apa-apa. Tapi kesucian yang Tuhan nyatakan dengan kedatangan Tuhan Yesus adalah kesucian dengan kaki, tangan, mulut, dan seluruh hidup dan tubuh kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Wow, saudara. Di dalam perjanjian lama, memuliakan Allah itu tidak semudah-mudah yang kita duga, saudara. Maka kalau kita ditanya, apa tujuan hidupmu? Memuliakan Allah. Kalau berdasarkan perjanjian lama tidak sembarangan. Ada begitu banyak aturan-aturan supaya manusia belajar bagaimana mendekati Allah yang kudus. Perlu pada waktu itu. Mereka harus belajar bagaimana menghormati kekudusan Tuhan. Tapi sejak Tuhan Yesus datang menggenapi keselamatan bagi manusia yang berdosa, Allah mengutus sekarang anaknya yang tunggal membereskan dosa manusia. Maka sekarang tanganku, kaki kita, mulut bisa memuliakan Allah. Wow. Dan memuliakan Allah tidak perlu lagi, saudara perlu kayak di perjanjian lama, preparation, siapkan bahan-bahannya. Ada bahan-bahan yang harus diatur, offering yang harus diatur, semua harus dipersiapkan. Pada hari-hari tertentu, saudara harus datang ke bait Allah, semua harus di-prepare. Sekarang, anytime, every time, dengan tangan, kaki, mulut, memuliakan Allah. Wow, saudara, luar biasa. Itu luar biasa, saudara. Kedatangan
Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus menggenapi apa yang Allah didik melalui kepada umatnya, sekarang digenapi di dalam anaknya, sehingga kita sekarang boleh mengerti bagaimana memuliakan Allah dengan seluruh yang ada pada kita, tiap saat, tiap momen di hadapan Allah. Luar biasa, saudara. In the name of Jesus. Karena melalui nama itu kita boleh memuliakan Allah dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Kapanpun, dimanapun, hati kita terpaut dengan Dia, hati kita bersekutu dengan Dia. Luar biasa. Ketiga, terakhir, perbandingannya. In Exodus, God orders Moses to keep away from him. Tuhan suruh Musa menjauh daripada, saudara baca kisah Keluaran pasal 3. Tidak bisa dekat-dekat. Memang mereka harus belajar itu. Orang Israel harus belajar dari Allah mengenai kesucian Tuhan. Tetapi sejak Tuhan Yesus datang menggenapi keselamatan, in Act, Luke include strange narrative detail. After the beggar had finished jumping around God's temple, he grabbed on, hold fast to Peter and John. Dia terus bersama-sama mendekat dengan Petrus dan Yohanes, bersaksi bersama-sama Petrus dan Yohanes. Itu yang akhirnya menggoncangkan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, karena kesaksian daripada orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan. Dia tidak menjauh dari Petrus, dia mendekat. Luar biasa. Mengapa Tuhan Allah tidak lagi bertindak seperti dalam perjanjian lama? Karena anaknya sudah datang ke dalam dunia. Iman, supaya gereja hadir. Gereja boleh menjangkau setiap orang di setiap tempat, setiap waktu, setiap momen. Tuhan mau memakai kita menjangkau mereka, karena kita hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus mempunyai arti sekarang kita boleh menghampiri Bapa. Kita boleh memuliakan Dia anytime, any place, dimanapun kita berada. Gereja hadir memang sama seakan-akan seperti orang yang belum percaya Tuhan. Tetapi di dalam nama Yesus Tuhan, gereja boleh jadi berkat bagi mereka. Gereja boleh membawa kesukaan Injil kepada mereka. Itulah kasih karunia Tuhan. Di satu pihak seakan-akan kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau diam? Kenapa tidak Engkau langsung turunkan api dari surga ke orang-orang jahat dan berdosa? Wah. Saudara, tadi pagi saya melihat di televisi Amerika kesaksian beberapa keluarga Kristen yang mencintai Tuhan. Bagaimana anak-anaknya jadi army di Amerika. Ada yang kakinya putung, ada yang mati. Ada punya satu keluarga punya anak 8. Suaminya pergi ke Afghanistan, mati. Mereka beri kesaksian. Saya karena pikir, Tuhan, wow, very big ya. Very big. Orang-orang yang mengasihi Tuhan very big sekali. Oh, nanti dulu saudara. Nanti dulu. Dengarkan kesaksian mereka. Dengarkan kesaksian mereka. Di dalam segala kegiatan kelemahan mereka seperti itu, justru Tuhan beri kekuatan yang dahsyat kepada istri janda-janda itu. Didik 8 anaknya, 5 masuk lagi ke army. Karena mereka dididik di dalam Christian school, mereka tahu justice. Mereka mau melanjutkan panggilan itu. Nanti dulu. Maka Rasul Paulus berkata, aku lebih suka dalam kelemahanku, supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Banyak kisah-kisah yang tidak masuk ke dalam newspaper. Banyak kisah-kisah yang luar biasa tidak masuk ke situ. Tapi kasih karunia Tuhan terus berlangsung. Terus berlangsung. Kadang-kadang di dalam kesederhanaan kita, di dalam keseharian kita, di dalam hal-hal yang biasa. Tapi kalau kita hidup in the name of Jesus, pada waktu kita berseru kepada Bapa, in the name of Jesus. Waktu kita mau menjalankan hidup yang kudus, in the name of Jesus. Waktu kita mau mengerjakan sesuatu yang kelihatannya sederhana, in the name of Jesus. Kiranya Allah menggenapi kasih karunia-Nya di dalam dan melalui hidup kita. Itulah perjanjian Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam
Dengan sikap berdoa kita menaikkan pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.